Ya, muter. Nah, makmum kan berhadapan ini bingung. Sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Duit sak koper. Kita mau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ingkang kula hormati Al-Ustaz Abi Rozi, Al-Ustaz Arif Kurniawan, ingkang kula hormati yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa Tarik sekaligus staf ahli dari BPPD Kabupaten Sidoarjo, yang saya hormati saudara-saudara semuanya, dulur JKHK Lovers, Kiai Raden Ontorjo Family, dan tak lupa bintang tamu kita Ustadz Rovi dan Kambali Sastro, pengiring sholawat kita Ustadz tadi di awal sebelum kita kajian diiringi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berkahlah pengajian kita. Alhamdulillah berada di malam hari ini di kediaman saya SEC Smart Education Center. Kursus Bimbel, pengen pinter, belajar itu menyenangkan, ya di sini Ustadz SEC. Promo titik. Tak lupa ini tadi belum disebut tadi ya, saya lupa. Leo Printing ini. Banner apapun cetak print beres. Murah api Leo Printing ya, monggo. Dan jangan lupa tentunya subscribe, like, kalau perlu komen itu di nih ya channel kita JKHK Lovers. Dan jangan lupa supaya tidak ketinggalan informasi apa saja kajian-kajian kita, klik loncengnya itu loh Zat. Iya. Ditutul, diklik, nek perlu kentongan itu no. Biar kajian-kajian kita JKHK yang sangat menarik dari hari ke hari ya, terus berkembang, kita mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang, ada jalur santri dari Krian juga ada. Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kajian kita malam hari ini melanjutkan tentang sholat kita. Kalau kemarin bagaimana sholat itu khusyuk dan seterusnya, Mengambil hikmah. Ada hikmah di balik gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan. Kita coba kali itu, kita kaji itu, kita ambil hikmah untuk menjadikan kita betul-betul dalam segala aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo Ustaz Ahmad Fauzi Ghaffar langsung dikaji, digali, dan nanti ada sesi tanya jawab. Monggo ya. Monggo Ustaz dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baiklah saudara-saudara, keluarga besar JKHK Bani Kiai Haji Raden Ontorjo maupun para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Secara singkat, mari kita awali dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga
selalu kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, tiap hari kita selalu sholat. Dan sholat kita ini insya Allah akan lebih baik kalau kita memahami apa makna doa yang kita baca, termasuk gerakan-gerakan di dalam sholat kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mengambil hikmah dari gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan tiap hari. Mudah-mudahan setelah ini sholat kita menjadi lebih baik, lebih khusyuk, dan yang terpenting adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya teringat seorang ulama pendiri thariqah, yakni Syekh Saifuddin Zuhri, itu pernah menyampaikan as-sholatu ya ta'limul akbar. Sholat itu adalah pembelajaran dari Allah. Ada yang memaknai akbar di sini al-wasi'ah, pembelajaran dari Allah yang sangat luas. Artinya siapapun yang sholat pasti dapat bimbingan-bimbingan pembelajaran dari Allah. Oleh karena itu, maka tema kali ini kita mulai dari yakni berdiri, di mana posisi orang yang mau sholat itu adalah diwajibkan bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri berarti semampunya, bisa duduk, bisa tidur, dan seterusnya. Kenapa harus berdiri dan menghadap kiblat, dan pandangan mata dianjurkan untuk melihat tempat sujud, mau dia sujudik, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Ternyata maknanya itu adalah zuhud. Zuhud itu mengeluarkan sifat keduniawian, materialistis. Karena apa? Karena memang kita ini manusia dibekali oleh Allah sifat hubud dunya, senang kepada dunia. Tapi dengan berdiri melihat tempat sujud, maka kita akan tahu setinggi berapa tubuh kita, selebar apa badan kita, maka kita akan ingat dari mana kita berasal, yaitu dari tanah, dan akan kembali ke tanah. Akhirnya timbul sifat zuhud. Ternyata apapun yang kita miliki di dunia ini, ternyata kalau kita mati tidak kita bawa. Ya, teman saya itu Ustaz, kebetulan dia itu juragan helm. Juragan helm, helmnya bagus-bagus, banyak. Ketika mati itu nggak ada satu pun helm yang dibawa itu. Umpama orang mati helman lah yo Pak Mudine beti. Artinya apapun yang kita miliki tidak kita bawa kecuali amal soleh, amal ibadah kita. Hanya baru berdiri kita sudah ingat kematian. Saya teringat dawuhipun Kanjeng Nabi ketika mau wafat, melihat putrinya Sayyidatina Fatimah menangis. Kenapa engkau menangis wahai putriku? Jawabannya Fatimah, tidak tega melihat ayahnya mau wafat. Ketika melihat wajah Rasulullah menahan rasa sakit ketika mau wafat, tidak tega. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wahai anakku, wa idza qasat qulubukum falayyinuha bil i'tibar fi ahwalil maut. Jika hatimu terasa keras, susah karena urusan duniawi, maka lenturkan, lembutkan hatimu dengan memperbanyak ingat kematian. Ternyata dengan berdiri ketika mau sholat, kita akan ingat bahwa kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Timbul sifat zuhud. Jadi wong nek kajengi sholat kok eling mati, iso gak kaken pola. Karena apa? Wong meni mati. Andai saja kalau betul-betul kita ingat mati, besok mati, dan ini sholat kita yang terakhir, maka kita dikasih apapun tidak mau. Duit sak koper, kita mau sholat, dikasihkan, tidak, wong besok mau mati, buat apa duit sak koper? Kalau kita mampu seperti itu.
Oleh karena itu, sebagaimana kita sampaikan kemarin, bahwa kalau kita ingin khusyuk, sholatnya itu kita yakini menjadi sholat yang terakhir. Besok wis mati, mesti temen sholatnya, mesti temenan dan akan khusyuk. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45-46, apa itu sholat yang khusyuk dan siapa orang yang khusyuk? Sampaikan di dalam Al-Quran sebagaimana yang mau dibacakan oleh Al-Ustadz Rozi. Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baiklah, saudaraku semuanya rahimakumullah. Dalam ayat yang baru saja dibaca tadi, di situ Allah memerintahkan kepada kita hambanya, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sholat dan sabar. Artinya sholat harus sabar. Sabar juga harus dengan sholat. Tidak bisa dipisahkan. Dan di situ sholat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, dan kepada Allah mereka dikembalikan. Artinya sholatnya itu diyakini menjadi sholat yang terakhir, seakan-akan terakhir mau wafat, mau kembali ke Allah. Jadi insya Allah sholatnya akan bisa khusyuk. Jadi kembali lagi bahwa dengan berdiri saja melihat tempat sujud ini mengandung hikmah zuhud, ingat kematian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbiratul ihram kalimatnya Allahu Akbar. Khusus Allahu Akbar, nggak boleh dirubah Allahu Kabir, Allahu Kubro, nggak boleh. Makanya saya itu sering menyampaikan kepada panitia pengajian, tolonglah pakai istilah yang lain, jangan akbar. Pengajian akbar, masjid akbar, apa mulutan akbar. Akbar itu hanya untuk Allah sebetulnya. Diganti dengan yang lain kalau bisa. Maka ketika Allahu Akbar, posisi tangan terbuka, ini ada beberapa ya pendapat, yakni di depan dada, atau hadwa mangkibai, manceri pundak luru, atau lebih ke atas sedikit, ini daun telinga. Ini pendapat yang ada dasarnya. Nah, ini ada juga yang tidak pakai diangkat tangan. Jadi Allahu Akbar itu tangannya seperti orang upacara.
Ini kebanyakan mazhabnya Imam Maliki atau Malikiyah. Jadi tidak pakai tangan kanan, langsung begini. Jadi Allahu Akbar. Oleh karena itu kalau sampai ketika haji mau atau umroh di Masjidil Haram sana itu ada juga orang yang menghadap Ka'bah dengan segini. Itu jangan diajak ngomong. Itu sholat mereka itu. Jadi kalau nggak dikasih tahu takutnya malah dijawil. Mas mana itu? Padahal seorang sholat itu. Ya karena memang begitu. Yang diikuti mazhabnya Imam Maliki nggak pakai ngangkat tangan. Oleh karena itu jangan berlebihan. Karena dulu orang kafir jahiliyah sebelum Islam itu juga mereka punya ibadah, punya sholat. Dan salah satu yang membedakan dengan sholat kita, mereka kalau sholat itu atau ibadah mereka apalah namanya, itu ngangkat tangannya itu di atas kepala. Nah, jadi nggak tahu apa yang mereka ucapkan. Itu salah satu yang membedakan. Jadi tolong kalau kita takbir saking semangati ojo koyok niru wong kafir. Allahu Akbar, jangan berlebihan. Atau ketika berdoa aja begitu. Jangan sampai berlebihan melebihi kepala kita. Itu adalah budaya orang kafir jahiliyah. Nah, itu masalah takbir Allahu Akbar. Apa maknanya atau hikmahnya yang dapat kita ambil adalah mufarokoh. Mufarokoh itu maknanya pamitan. Pamitan kepada siapa? Pamitan kepada dunia yang kita tempati, kepada keluarga kita, kepada istri kita, atau urusan dunia yang lain. Sehingga disampaikan kenapa kok ketika takbiratul ihram itu tangannya terbuka, telapaknya terbuka. Ini simbol melepaskan duniawi. Makanya sampai hari ini saya belum pernah lihat ada orang itu kalau takbir tangannya gegem. Allahu Akbar. Wedi kabeh nek gegem. Demo. Nah, Allahu Akbar. Ini simbol melepaskan duniawi, pamitan kemana? Menghadap Allah. Ini juga mengandung hikmah bahwa semua yang kita tempati di dunia ini kita tinggalkan untuk menghadap Allah. Makanya Ustadz, bayi yang baru lahir itu biasanya dipegang telapak tangannya atau tangannya pasti gegem, gegem. Itu dodono manusia itu hubud dunya. Ketika sholat belajar untuk melepaskan itu namanya adalah mufarokoh. Selamat tinggal dunia, selamat tinggal istriku, selamat tinggal keluargaku, urusan dunia yang lain. Sementara nggak kepikir kita menghadap Allah. Allahu Akbar. Kita menghadap Allah yang maha segalanya, yang punya nyawa kita, yang ngasih rezeki kita, yang menyediakan semua kebutuhan kita. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Coba. Kita sering tidak fair menghadap atasan kita, juragan kita saja kita itu bisa anteng, bisa tawaduk, bisa hormat. Masa menghadap Allah kita tidak bisa. Maka Allahu Akbar, sendakep. Sendakep itu juga ada beberapa pendapat kemarin kita sampaikan ya. Ada yang di atas perut atas atau dada bawah. Ada juga yang di atas perut itu. Nah, itu namanya mode lah, mode. Atau berbeda pendapat. Tidak perlu kita berdebat, yang penting ada dasarnya. Kemudian setelah kita mufarokoh pamit, maka kita rukuk ya. Apa maknanya rukuk? Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, masih dalam surah Al-Baqarah juz 1, akan dibacakan oleh Ustadz Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudaraku, para anggota CGHK dan para pemirsa rahimakumullah. Dalam ayat ini jelas Allah memerintahkan sholat
keluarkan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ai shollu ma'al musallin. Jadi Allah menyampaikan, memerintahkan sholat, kemudian dikuatkan dengan perintah sholat juga dengan bahasa warka'u ma'ar raki'in. Ini artinya di dalam ruku itu ada hikmah, yaitu ketika kita ruku itu maknanya adalah patuh atau menunduk. Ini simbol kepatuhan kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Maka ketika ruku, doa yang kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita memuji Allah yang maha agung. Artinya kita sebagai seorang hamba menunjukkan kepatuhan dengan gerakan ruku. Kalau kita pernah melihat film-film zaman dulu ya, kerajaan-kerajaan itu bagaimana seorang bawahan hormat kepada raja itu dengan menundukkan tubuh dan kepalanya sebagai tanda hormat atau tanda memuliakan raja. Rukuk juga demikian, bahwa dengan rukuk kita itu mengakui bahwa kita itu adalah hambanya Allah, dan kita tunjukkan rasa patuh kita, tunduk kita kepada Allah. Dengan rukuk yang begini, posisi seperti papan, bahkan para Kanjeng Nabi menyontohkan seakan-akan kalau ada gelas yang ada airnya itu tidak tumpah ketika ditaruh di punggung kita. Itu tandanya adalah kita itu betul-betul pasrah kepada Allah. Andaikan waktu itu dipenggal kepalanya, dia dihukum apapun, itu kita siap. Itu tanda bukti kepatuhan kita kepada Allah dengan rukuk begini. Nah, ini tandanya apa? Atau hikmahnya apa? Maksud saya adalah husnudzon. Husnudzon bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita terima saat ini, itu pemberian terbaik Allah. Dan kita juga husnudzon kepada makhluk Allah, kepada manusia yang lain, bahwa kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik pada saudara kita, melihat aibnya, kekurangannya, itu janganlah dilihat, janganlah dibahas, bahkan diperintahkan merunduklah, rukuklah, pura-pura tidak tahu. Jadi berprasangka buruk, karena setiap orang punya kekurangan, punya aib. Kalau kita melihat orang lain punya aib, punya kekurangan, kita pun sama. Al-mu'min biratul mukmin. Orang mukmin lain adalah cermin bagi kita. Maka ketika kita melihat aib orang lain, merukuklah, tunduklah, pura-pura tidak tahu. Ini juga termasuk hikmah rukuk. Apa tadi? Husnudzon. Dan berikutnya adalah sami Allahu liman hamidah, iktidal. Sami'a, mendengar sapa Allah, midanget sapa Allah liman maring wong hamidah, kang muji, kang bersyukur. Ada juga yang memaknai hamidah itu berdoa. Allah akan mengijabahi hambanya yang berdoa. Jadi ketika kita membaca sami Allah liman hamidah, Allah itu sangat senang dengan hambanya yang memuji, yang bersyukur. Hikmahnya apa? Kita diharapkan oleh Allah menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Karena kita manusia ini banyak kufurnya, kurang syukurnya. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana ladzalumun kafar. Jadi sesungguhnya manusia itu banyak zalimnya, banyak kufurnya. Urangai, mencucuai, ya kan, ngambekai. Jadi karena itu bagian dari rasa kufurnya. Karena merasa kurang ini itu manusia, dan semuanya sama. Oleh karena itu diajari oleh Allah dalam iktidal itu supaya pandai-pandai bersyukur.
Dan orang bersyukur itu sebetulnya bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Apa makna syukur? Tasarrufun ni'mah ala ma yardallah. Yakni menggunakan apapun kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita untuk mencari ridho Allah. Makanya kita ini, mohon maaf Ustadz, sering saya sampaikan dalam beberapa pengajian. Ketika saya menyampaikan ini, itu ada orang yang jawab, Ustadz, gak kurang-kurang aku syukuri. Sampai tasbih pedot bolak-balik, kakean alhamdulillah. Tapi pancet. Saya tanya, Mbah, jenengan syukur alhamdulillah ping pinten sak bentinten. Wis gak kena dihitung Ustaz. Tapi pancet mawon. Terus saya sampaikan, Mbah, coba jenengan hitung kira-kira sampean sak bendino iku ambekan iku ping pira. Lalar gawe ngitung ambekan Ustaz. Maksud kula ngeten, Mbah. Ambekan iki, Mbah, nek dihitung sak menit berapa kali, kalikan 60 menit atau 1 jam, kalikan 24 jam ketemu. Ternyata nafas kita, ambekan kita itu, Mbah, jumlahnya itu 22.000 lebih. Loh iya tak Ustaz? Jika teruh aku jarimu. Nah terus jenengan muni alhamdulillah itu berapa kali? Ya Ustaz gak ngitung, tapi yo gak sampai 12.000. Lah berarti kan tasik kathah ambekan. Enggak Ustaz. Loh, kok sampean kok maturne ahli syukur? Wong cek kathah ambekan ketimbang sampean muni alhamdulillah. Lu nggih Ustaz. Makanya kita ini harus pandai bersyukur. Itu cek ambekan, belum ketipe moto. Belum kedipnya mata Ustaz. Pernah saya hitung itu, ketimbang nganggur gasok turu njupuk tasbih tak cetek itu. Mendelik cetek. Tak hitung 1 menit, 1 jam, 24 jam ketemu itu 18.000 lebih. Ketipe moto. Iku gurung nek kelilipen lho. Dan untungnya ketipe moto itu gak bareng. Kok bareng maksud saya? Kok umpama gak bareng gantian ayo pegel ngitung. Tangan alhamdulillah otomatis ketipe moto iki bareng. Lah, mohon maaf ini, mak-mak ini, ibu-ibu ini. Saya angen-angen. Ini payu rabi. Suaminya mau nikahin jenengan itu karena bisa kedip. Coba gasok kedip. Rembes terus. Ya kayak wong pernah kejadian mari ono arek nglamar arek wedok semangat seminggu pore gak gelem rabi. Apa? Bojoku mendelik Ustaz lho. Berarti kedip itu ya kenikmatannya luar biasa. Oleh karena itu sami Allahu liman hamidah itu adalah Allah mengajar kita pandai bersyukur. Alhamdulillah. Sementara sampai syukur dulu Ustaz. Nanti barangkali ada yang perlu diseringkan, ditambahi. Monggo kita ngaji bareng. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo. فهو عباد